Kalau ibu tanya gimana kabarnya hari ini, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba saya lagi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, tabarakallah. Sekarang lagi musim hujan ya, kalian tuh harus jaga kesehatan. Gimana caranya biar badan itu harus selalu fit gitu ya? Dengan apa? Dengan minum air putih yang banyak. Terus kalau hujan sedia, ayo belum sedia. Oke, kemudian ibu kayak lihat nih, sampah-sampah ini yang dibawa tolong ya, sampah-sampahnya dipungut, meja-mejanya dirapihin, ya, belajarnya nyaman. Oke, kemudian ibu akan melangsungkan doa ya untuk pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang anak-anak, ibu akan absen terlebih dahulu. Ahmad Saifuddin, hadir Bu. Devi Luciani, hadir. Hamidah, hadir Bu. Intan, hadir. Nada, hadir. Lucia, hadir. Sriani, hadir Bu. Sylvia, hadir. Siti Destri, hadir Bu. Siti Nur Soleha, Hadir Bu. Senti Nuryani, hadir Bu. Tri Wahyuni, hadir Bu. Fitria, Tidak masuk. Karena kenapa dia mau masuk? Tidak ada keterangan. Karena keterangan bagi 2 kali ya. Pembelajaran yang sebelumnya itu mempelajari mengenai ada yang masih ingat pelajaran yang sebelumnya yang belajar mengenai produksi, konsumsi, dan distribusi. Masih ingat produksi itu apa? Kegiatan ekonomi. Betul. Dan konsumsi itu apa? Sekarang. Distribusi penyampaian dari peraturan masih ingat pelajaran sebelumnya. Tujuan pembelajaran kali ini itu ialah mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Kalian harus dituntut mengetahui apa sih itu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Kemudian apa sih itu pasar, ciri-cirinya, strukturnya, dan kemudian kelebihan dan kekurangannya. Dapat diketahui anak-anak, ibu sudah memberikan materi melalui grup belajar kalian. Coba dipahami terlebih dahulu ya. Pasar persaingan sempurna itu sebelum mempelajari mengetahui lebih lanjut pasar persaingan sempurna itu apa? Kalian yang tahu nggak sih pasar itu apa? Tempat dan pembeli, tempat jual beli, tawar menawar, terus
Oke, pasar itu ialah tempat untuk jual, beli, tawar dan menawar. Ada pembelinya gak? Ada. Penjualnya? Ada. Kemudian udah mengetahui pasar itu apa? Sebetulnya itu ada dua ya, persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Kemudian ada yang mengetahui ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna? Banyak jumlah. Yang tahu boleh maju ke depan untuk menulis di papan tulis. Ya, Siti Nursoleha. Oke, baik, terima kasih Siti Nursoleha. Ciri-ciri ini ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Satu, banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Kenapa sih ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu terdapat banyaknya jumlah pembeli dan penjual? Karena gimana, Liani? Kalau pasar itu antara penjual dan pembeli, penjual itu karena pasar persaingan sempurna itu bermacam-macam. Para penjual itu menjual barang. Oke, baik. Karena kalau ada penjual dan pembeli, ya termasuk dalam pasar itu sendiri ya. Karena pasar itu harus ada jual, beli, tawar, menawar sama kedua itu adalah barang atau jasa bersifat homogen. Itu apa? Berarti barang atau jasa yang dijual dari pasar persaingan sempurna itu sama. Misalnya kayak misalnya tadi jual sayur, terus misalnya jual sayur, nanti jual sayur terus itu ada pembelinya sama penjualnya juga sama-sama banyak. Kemudian tiga, ada faktor produksi bebas bergerak. Apa sih yang sudah faktor produksi bebas bergerak? Ada yang tahu di tangan? Oke, anak-anak, ibu jelaskan ya. Faktor produksi bebas bergerak itu adalah faktor yang bahan bakunya atau tenaga kerja bebas bergerak. Mereka bebas berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih menguntungkan. Tidak ada yang bisa menghalangi baik itu peraturan maupun teknis. Kemudian itu ada terdapat kebebasan mengambil keputusan. Terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan itu ialah mengapa saya suka mendapatkan ciri-ciri terdapat kebebasan tersebut karena penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar.
yang pembeli dan penjual itu sendiri dikumpulkan dan lengkap supaya persaingan benar-benar sempurna. Oke, ini sudah diketahui oleh kalian. Sekarang bahasa persaingan tidak sempurna, ada yang pengen maju untuk menjelaskan? Dan menulis. Ada yang mau maju? Nah, ya, baik. Terima kasih Amida. Satu ciri dari pasar yang tidak sempurna itu satu, jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. Contohnya itu apa sih? Jumlah penjualnya sedikit tapi banyak pembeli. Satu, PLN karena penjual satu, karena terus pembelinya banyak, yaitu warga-warga masyarakat Indonesia. Kedua, penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. Iya betul. Karena penjual tersebut dapat memenuhi harga dari produk yang dihasilkannya, seperti PLN misalnya menentukan harga listrik. Karena dia adalah penjual yang berhak menentukan harga produk. Ketiga, penjual baru akan susah untuk bersaing. Karena ada PLN, PDAM, terus apa lagi? Telkom, PDAM, dan PLN. Terdapat berbagai jenis barang biasa, tapi sulit untuk memperoleh barang alternatif. Oke. Ini udah paham semuanya? Udah dicatat semuanya dari ciri-ciri pasar persaingan sempurna sama pasar persaingan tidak sempurna? Sudah. Baik, itu akan ya. Kemudian ini ada kelebihan kekurangan dari pasar persaingan sempurna itu apa sih? Tadi belum dijelaskan. Kelebihannya itu apa? Satu, ada yang mengetahui kelebihan dari pasar persaingan sempurna? Memproduksi barang dengan efisien. Memproduksi barang dengan efisien. Kedua, ada yang tahu kualitas barang unggulan. Kualitas barang unggulan.
Terus ada yang mau tambahin satu lagi terakhir, Memberikan harga barang secara logis. nah harga barang secara logis. Oke. Ini adalah kelebihannya ya. Satu itu memproduksi barang dengan efisien, kedua itu kualitas yang diproduksi dari barang itu ukur, ketiga itu memberikan harga barang secara logis. Karena kekurangannya Barang bersifat homogen. bersifat homogen. Homogen itu tadi apa? Sama. Tuh. Kekurangannya itu bersifat homogen atau sama. Kemudian ini sudah dijelaskan sama itu kelebihan dan kekurangannya. Sekarang masa persaingan tidak sempurna itu kelebihannya apa? Tadi kan masa sempurna, sekarang masa persaingan tidak sempurna. Perusahaan dapat berkembang dengan baik. Perusahaan dapat berkembang dengan baik, betul. Karena dia menjalankan apa? Untuk para pembelinya. Terus kedua itu apa? Ada yang tahu? Produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dipenuhi dengan baik. Coba katakan siapa? Tadi Tri. Ini Produk yang dibutuhkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat oleh masyarakat dapat dipenuhi dengan baik. dapat dipenuhi dengan baik. Oke, seperti apa? Tadi PLN, PDAM, Telkom. Ini tadi kan belum dijelaskan contohnya, yaitu ada monopoli, pasar monopolistik dan oligopoli. Ini adalah yang terdapat dalam pasar persaingan tidak sempurna. Monopoli. Ada yang tahu pasar monopoli itu apa? Dikuasai satu perusahaan saja. Coba katakan siapa? Pasarnya cuma dikuasai satu perusahaan saja. Kuasai oleh satu perusahaan. Kuasai satu perusahaan ya. Monopolistik. Ada yang tahu monopolistik? Sebuah pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dengan produk yang serupa. Banyak produsen dengan produk yang serupa. Produk yang serupa. Oligopoli, ada yang tahu pasar oligopoli? Yang punya nih Jenis pasarnya di mana jumlah produsennya sedikit tapi peminatnya banyak. produsennya sedikit, peminatnya banyak, betul. Terus ini pasar monopoli, contohnya itu apa? Ayo, ada yang tahu? Contoh pasar monopoli. PLN, oke, tadi yang dijelasin itu pasar PLN, PDAM, Telkom. Terus tadi itu apa? Monopolistik. Ada yang tahu? Contoh pasar dari monopolistik, toko kelompok, terus aneka apa minuman juga, minuman, Apotek masuk kabut. hotel, betul.
Terus ada oligopoli, contohnya itu apa? Mobil, terus layanan telekomunikasi, mobil, pabrik toko juga ya, pabrik toko dan nah di sini ada pasar yang tidak sempurna, ada monopoli, pasar monopolistik, oligopoli. Monopoli itu ya dikuasai satu perusahaan. Kedua, monopolistik, banyak produsen dengan produk yang serupa. Ketiga, pasar oligopoli ada produsen sedikit tapi peminatnya banyak. Tuh. Tadi contohnya apa aja? PLN, Telkom, PDAM. Dan monopolistik minuman, apotek juga. Oligopoli mobil, baiklah, anak-anak silakan dicatat dulu ya. Yang ini tadi udah ya. Sekarang kita akan melanjutkan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna itu apa? Kayak apa sih, toko sayuran, beras-beras gitu, yang penjualnya banyak, pembeli juga banyak. Pasar persaingan tidak sempurna itu ada monopoli, monopolistik gitu. Kesimpulannya yang kita ambil dari pembelajaran kali ini, kita dapat mengetahui pasar persaingan tidak sempurna, baik kelebihan maupun kekurangannya. Dari kelebihannya itu sendiri, memproduksi barang dengan efisien, terus kualitas barang yang unggulan tadi itu. Terus kekurangannya bersifat homogen atau sama. Baik, sudah paham anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Terima anak-anak, untuk pembelajaran kali ini semoga dapat dipahami pasar persaingan sempurna dan tidak sempurnanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In the end, it's better for me. That's the moral of this.